gue ngerasa ya udah terlalu banyak cast ya, karakter dan wasted. Iya, benar-benar. Let's say Moon Knight. Iya. Kemana si kampret itu? Dan mereka mau bikin apa? Avengers semua karakter dikumpulin. Belum lagi mereka sekarang mau pakai konsep multiverse dan mengajak semua cast yang dulu. Makin rame lagi. Jadi pusing ya akhirnya. Jadi pusing makanya. Konten emang dikit tapi karakter jadi banyak ya. Makanya gue bilang, ini juga gue mau tanya pendapat lo. Makanya gue bilang, karena yang lagi dilakukan Marvel ini adalah safe mode atau apa ya? Bisa bilang kayak apa sih, mode untuk menyelamatkan perusahaan ini ya. Dan Marvel dan yang lain-lain. Maksudnya modenya lagi kayak gitu karena namanya juga podcast, jadi sambil makan juga nggak apa-apa ya. Oke. Tapi nggak ada briefing nih, kita bahas apa? Kalau Thunderbolts dan Marvel. Dan apa ya? Yang Fantastic Four yang belakangan keluar. Kayaknya itu sih. Bentukan Galactus. Oh iya. Cuma di daily update gue ya semuanya ya. Terus yang terbaru, bentar. Udah mulai? Udah record? Udah. Oke. Jadi gue lagi sama Nopri. Halo. Dia belum tahu. Dia nggak tahu kalau udah di-record dari tadi. Akhirnya kita ketemu offline ya? Iya, biasanya kan kita tuh ngobrol-ngobrol cuman di Zoom doang. Gitu ya. Sahabat virtual gitu ya. Sahabat virtual. Makanya nama kita Zoom Rangers. Ya. Padahal kita deketan ya. Nah, gue tuh sebenarnya ngajakin lu ngobrol kali ini karena emang gue udah lama banget juga nggak bikin konten podcast kan. Dan kita juga belum ngobrolin Thunderbolt, dan apalagi baru-baru ini tuh lagi banyak update kan. Kayak bentukan Galactus tuh keluar, terus ada Funko-nya Franklin Richards. Gila. Jadi kayaknya waktu yang tepat banget nih buat kita obrolin gitu. Tapi sebelumnya walaupun kita udah pernah bahas juga di live-nya Eka, menurut lo Thunderbolts gimana? Soalnya berita yang belakangan gue dengar, box office-nya tuh kayak kedua paling bawah. 300-an ya? 300 iya. Iya, box office kedua paling bawah dari film Marvel. Men, responnya maksudnya kalau kita lihat positif ya? Ininya ya, keringetan lagi. Reviewnya positif. Awal-awal aja Rotten-nya tinggi banget. Ya. Tapi ternyata itu nggak cukup untuk menaikkan si performance-nya si Thunderbolt. Menurut lu gimana? Menurut gue untuk fase superhero fatigue kayaknya masih bener-bener harus belum tuntas gitu, dihilangin gitu. Meskipun kita ngomong bagus dan kenyataannya emang bagus ya, bukan yang kita bagus-bagusin, tapi kayak orang-orang tuh masih belum percaya gitu. Makanya sekarang mungkin peralihan lah, mungkin dari 100% menurut gue ada sekitar 40% lah, udah mulai dari yang lama. Karena kayak di daily screen aja tuh ada yang komen kan, akhirnya gue balik lagi nonton Marvel. Artinya kan orang-orang lama balik lagi dan belum semua yang balik. Jadi kayaknya rata-rata di seluruh dunia pun kenapa penghasilannya kayak gitu ya, ini peralihan dari superhero fatigue sama yang apa gue nonton lagi ya, apa enggak ya, kayaknya gitu deh. Menurut gue ya. Dan dari segi kualitas menurut gue aman-aman aja kan. Aman banget. Meskipun plus minus ada, tapi ini udah paling the best lah dibandingkan mungkin kata mereka Brave New World kan, dibandingkan menurut gue peralihan aja sih. Tinggal nanti gongnya mungkin di bulan Juli di Fantastic Four mungkin. Nah, kalau gue nggak salah juga berarti ini kalah sama Brave New World dong? Bener ya, gue nggak tahu data pasti, tapi buka aja yuk, lu udah handphone nggak? Gue berapa? Jadi kalau memang kalah ya, karena memang kalau yang Brave New World itu orang nungguin banget konten Marvel, udah lama kan film-film yang nggak muncul. Sedangkan yang ini, jujur gue sebenarnya Thunderbolt nggak nyangka bagus. Tadinya gue nggak nyangka bagus, ini paling sampingan, paling untuk ya udahlah transisi sebelum nanti di Juli gitu Fantastic Four. Tapi ternyata bagus karena kita nggak punya ekspektasi apa kan. Mungkin itu yang tadinya orang menganggap wah Captain America, Sam Wilson bla 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 ini keren gitu. Tapi ternyata nggak keren.
Jadi beralihnya kerennya di ini Thunderbolt menurut gue gitu. Kalaupun memang di datanya, kalau teman-teman koreksi ya, kalau lebih tinggi si Captain America ya, karena emang orang udah menggebu-gebu di film yang ini. Berarti gini nggak sih? Karena Captain America yang mereka expect bagus dan ternyata nggak bagus, mereka langsung kayak ya udahlah, gue males lah mau nonton Marvel juga, mau Thunderbolt mau apa juga ya udah gitu kan. Jadi ketika mereka memutuskan untuk nggak nonton, ternyata filmnya bagus, nggak kayak si Brave New World. Karena Brave New World ekspektasi orang tinggi, lumayan tinggi lah. Mungkin ya banyak yang menghina Sam Wilson dan sebagainya, tapi tinggi kan. Tapi dibandingkan Thunderbolt orang nggak ada ekspektasi apa-apa, jadi bagus jadinya kan. Jadi sama penjualan yang sekarang terbukti yang nomor 2 paling bawah, ya kayak gitu. Mungkin Marvel harus ambil resiko untuk ini. Memang tadinya memang film ini pun gua anggap remeh loh, kayak biasa aja gitu. Ternyata bisa sekeren ini, dan kayaknya audiens secara luas nggak tahu sekeren apa film ini, jadi nggak banyak yang pengen nonton. Jadi menurut lu, dengan kayak gitu, ketika nanti Fantastic Four udahlah, kalau menurut gua, walaupun gua tahu lu juga mungkin berpikir yang sama ya, Fantastic Four pasti sukses lah. Iya. Atau bisa juga enggak. Dan kalau misalnya penentuannya di Thunderbolt kayak gini, Fantastic Four mungkin juga kurang, soalnya rame banget. Maksudnya yang gue lihat ya, misalnya di Indonesia, Thunderbolt kemarin termasuk rame. Ya, dan gue juga ngeliat antusias yang di luar juga termasuk rame. Makanya gue kaget loh, kok dia bisa masuk ke dalam yang paling bawah gitu. Itu yang gue agak ingat. Ya. Nah, kalau nanti Fantastic Four dia kayak gini juga, gimana nanti Doomsday? Selesai. Tapi menurut gue Marvel harus sukses sih di Fantastic Four. Makanya sampai sekarang kan jor-joran kan promosinya. Tapi untuk segi gue nggak ngeliatin ini ya penjualannya, tapi dari segi kualitas menurut gue Marvel sekarang udah mulai naik ke situ lah, arahnya ke sana. Tapi setelah mungkin orang yang nggak sempet nonton Thunderbolt di sinema, tiba-tiba mungkin pasti mereka nonton live streaming kan. Setelah itu, wah ternyata keren ya, apalagi pas dia lihat post credit scene kan Marvel One masuk, gila. Itu sih faktor nanti bakal naik si Fantastic Four. Tapi kalau Fantastic Four nggak naik, waduh gimana Doomsday? Apa jangan-jangan emang performance filmnya aja ya yang lagi turun secara keseluruhan? Mungkin ya, tapi kayak gue bilang di awal, superhero fatigue tuh masih bener-bener masih belum bisa dihilangin. Sampai nanti ada Superman sama Fantastic Four. Kan the battle dua-dua nih, ada yang mungkin tadinya nggak suka Marvel nontonnya ke DC, jadi dunia superhero kayaknya bakal naik lagi kalau setelah bulan Juli ini ya menurut gue ya. Meskipun kita harus nunggu lama nih sampai Mei 2026 ya. Jadi menurut lo dengan munculnya DC juga bisa naikin? Bisa. Apalagi secara view trailer di Superman itu kan cuma 4 hari itu udah ngalahin view dari Fantastic Four. Kalau Fantastic Four 19 juta, kalau dia di 4 hari itu udah 27 jutaan. Jadi lumayan. Tapi trailer tuh nggak ngaruh nggak sih? Karena gini, sekarang kan udah banyak orang nonton streaming. Ya. Gue juga yakin ini bentar lagi si Captain America Brave New World masuk ke Disney Plus, itu naik tuh pasti secara viewership-nya dia, walaupun kita nggak pernah tahu ya, kita harus cari riset dulu nantinya nih. Tapi menurut gue ini pasti bakal naik karena orang lebih kayak ya udahlah ntar aja. Dan gue juga ngerasa teman-teman gue nih, gue juga nggak bisa bilang mereka Marvel fans gitu kan, tapi mereka memutuskan untuk kayak nanti aja deh gue tontonnya kalau udah ada di digital gitu kan. Mungkin ya itu juga jadi faktor. Tapi si Thunderbolt menurut lo ini kan jadi kayak apa ya, bisa dibilang membuka juga enggak. Ada yang bilang kayak ini baca-baca Marvel pada bilang wah kebangkitan MCU. Dari kapan juga kebangkitan MCU nih? Bangkit mulai ya. Bangkit dulu. Tapi enggak beneran bangkit gitu ya. Ada yang bilang enggak, kayak bangkit gitu kan. Enggak lah. Ya. Menurut lo bangkit atau enggak? Atau apa pandangan lo dari film ini? Secara kualitas meskipun nggak yang gonggong banget, menurut gua kalau kualitas udah mulai bangkit karena lagi-lagi kayak Bob Iger kan udah masuk lagi ke Disney. Mereka udah seleksi nih, Marvel harus khusus fokus, apalagi Kevin Feige kan difokuskan ke film nih. Mereka udah serius lagi. Gue ingat jadi nostalgia era-era Iron Man pertama gitu kan. Memang Kevin Feige fokusin udah nggak mikirin lagi streaming gitu. Terbukti juga kayak bocoran terbaru di fase ke-6 itu kebanyakan juga yang nggak di movie, itu kebanyakan animasi. Jadi mereka benar-benar fokus. Menurut gue kalau dari segi peralihan, gila ini hujan ya? Hujan. Ini hujan guys. Hujan nggak tuh?
Enggak ya? Enggak. Lanjut ya? Udah. Kita punya dulu. Kita mundur. Oke. Setelah kita berjuang dengan hujan di luar, Badai itu guys, badai, berlanjut lagi. Gue bahkan udah lupa kita tadi ngobrol sampai mana. Oh, tapi gue lebih ke mau gini sih. Boleh ya makan ya? Sambil. Gue udah sambil makan jadinya. Ntar, gue jadi kepikiran. Wah. Thunderbolt. Cara film, kalau misalnya kita udah kalau kita review, oke lah gitu kan. Walaupun box office-nya juga ya udah gitu. Tapi secara cerita, menurut lo bagaimana Thunderbolt ini membangun untuk something ya yang lagi dibangun sekarang di MCU? Karena kalau menurut gue Thunderbolt yang dari sebelum gue tonton ya, ini krusial sebenarnya. Krusialnya kenapa? Karena next-nya nih udah mau Fantastic Four, terus udah mau Doomsday dan lain-lain gitu kan. Ini kalau misalnya nggak kayak mereka membangun seperti mereka membangun MCU yang dulu, ini bisa hancur, bisa flop. Dan mungkin salah satunya nggak tahu ya, ini faktor apa nih yang bikin dia flop juga. Tapi menurut lu bagaimana mereka membangun MCU ini dari Thunderbolt dan mungkin Brave New World? Karena kita kan belum pernah bahas Brave New World juga kan? Iya belum. Tapi menurut gue emang Marvel emang udah sebenarnya di awal udah hancur ya. Bukan kita dari kacamata luar ya. Bukan hancur dalam artian bisnis nih, tapi kayak cerita mereka tuh keteteran gara-gara Jonathan Majors bikin masalah ini kan. Sebenarnya udah bener-bener kayak sekarang tuh April aja sebenarnya kayak Dynasty. Tiba-tiba mereka harus ubah lagi semuanya ya, nggak bisa disamain kita harus mulus kayak di zaman Infinity Saga dong gitu. Jadi orang-orang kayaknya orang awam nggak akan ngerti sampai situ. Jadi ini bener-bener Marvel tuh sebenarnya dia pengen nangis gitu, pengen minta tolong sebenarnya. Tapi ya udah, karena itu akhirnya rencana aktor-aktor lama balik lagi, terlepas mungkin rumor sebelumnya bahwa sebenarnya memang Robert Downey Jr. memang bakal balik lagi. Ya udah kita anggap nggak ada, tapi akhirnya mereka manggil aktor lama lagi itu kan akhirnya aktor-aktor lama ini merasa bahwa dia tuh udah berjasa, Marvel tuh udah gedein dia kan. Akhirnya mereka balik lagi di sini. Kayak dipanggil untuk ini lagi jatuh nih, kita bantuin lagi dong gitu dong. Iya kayak ayo dong. Jadi mereka tuh aware masuk lagi. Kira saya Evan masuk di Deadpool and Wolverine kan gila. Orang nggak banyak yang bisa masuk ke sana sebenarnya, tapi ya udah mau gimana, gara-gara rencana awal Multiverse Saga Kang Dynasty yang tadinya main villain gede, terus sekarang aja kita masih nanya Kang Dynasty di mana. Udah gini aja, kita harus terima mentah-mentah kalau memang Marvel sebenarnya ya keteteran. Dan harapan terakhirnya ya di Russo Brothers balik lagi, ya pecahnya di Fantastic Four sampai Doomsday sampai Infinity War, Secret Wars. Nah, gue mau ngomongin juga sebenarnya soal Russo Brothers. Sebelum nanti kita masuk ke cerita ya, kita bahas yang industri dan luar-luarnya dulu nih. Russo Brothers. Gue mungkin pertanyaan gue, lu nonton di Electric State nggak? Gue belum sempat lagi, tapi gue sempat lihat review. Gue lihat review BCU juga. Kalau saya kena fan. Iya. Jadi bias. Tapi ya, katanya ada yang bilang jelek kan? Itu film. Reviewnya keseluruhan kurang. Kurang kan? Makanya gue nggak jadi nonton gara-gara baca review. Nah, itu yang justru jadi poin ininya. Kalau gue suka karena konsepnya bagus, ceritanya juga bagus, berasa banget Russo Brothers-nya. Tapi ternyata banyak yang nggak suka. Ya. Dan kalau gue doang yang ngomongin soal kayak oh iya gue suka gini, gue pasti dia mau bikin film apa juga gue pasti nonton. Kasarnya pun kalau misalnya di Netflix kayak ngajakin gue promo atau apapun, gue pasti ayo, karena I'm a fan. Tapi setelah ngelihat review secara keseluruhan, jadi banyak yang meragukan soal Russo Brothers dan bagaimana mereka mau kerjain Doomsday dan Secret Wars. Nggak tahu ya, mungkin gue belum nonton ya film yang Russo Brothers, tapi gue percaya karena track record si Russo Brothers di Infinity Saga sih, Infinity War, dari Avengers juga, menurut gue cuman dia sih salah satu pilihan Marvel yang untuk minta tolong tuh ya sama Russo Brothers menurut gue. Jadi meskipun udah keteteran di awal karena Russo Brothers basicnya juga dia senang baca komik-komik Marvel kayak gitu, tapi meskipun di awalnya mungkin dia sutradara ala sinetron ya sebelum masuk Marvel ya, tapi gue percaya sih Russo Brothers, gue masih percaya sampai sekarang karena terbukti juga yang dia bikin di post credit scene Thunderbolt juga menurut gue itu udah lumayan bikin hype loh. Orang-orang kayak tadinya biasa pas post credit scene wah teriak semua loh. Itu menurut gue udah landasan menurut yang bagus lah untuk Doomsday sama Secret Wars. Apalagi
katanya ya bakal ada Doomsday Part 1, Part 2, Part 2-nya yang di Spider-Man Brand New Day lah. Oke. Kita percayakan aja, meskipun memang nggak sebagus kesempatan yang sebelumnya di Infinity Saga kan dia dari awal udah ngontrol kan kayak. Iya, dari Captain America. Dia masukin ini karakternya masukin ya untuk modal gue film yang ini ya gitu. Kalau di sini kan nggak bisa, lebih Ant-Man and the Wasp Quantumania dia nggak ambil pikir kan sebelum nggak kecampur. Nah, takutnya malah kayak gitu juga. Diragukan orang kayak gitu kan. Karena yang lagi dilakukan Marvel ini adalah safe mode atau apa ya? Bisa bilang kayak apa sih, mode untuk menyelamatkan perusahaan ini ya. Dan Marvel dan yang lain-lain. Maksudnya modenya lagi kayak gitu karena belakangan mereka burning banyak, returnnya nggak banyak. Jadi kayak walaupun gua nggak tahu ya, mereka udah untung banyak banget di Endgame gitu kan. Mungkin secara bisnis wise mereka juga masih oke. Mungkin apalagi kalau misalnya kita lihat Disney Plus aja kan udah company sendiri yang let's say subscription-nya aja udah gede. Gitu kan, bisa aja juga ketutup dari situ. Tapi menurut lu dengan mereka yang udah panggil si dengkot lama ini, termasuk si siapa, Russo Brothers, ini udah kayak mereka sedesperate itu atau gimana? Yang lu lihat? Kalau kita ngelihat secara di luar fans Marvel ya, emang sedepresi itu, memang sekacau itu sebenarnya ya di dalam. Karena memang gue nggak tahu ya rencana awal memang akhirnya mereka manggil lagi Russo Brothers, tapi kayaknya enggak ya rencana awal mereka manggil lagi. Tapi gara-gara semua ini ya, mau dibilang kalau orang-orang haters bilang Marvel hancur emang awal ya, tapi kalau sekarang gue tuh udah mulai lihat celah oke, ini mantap nih, bakal banyak orang-orang yang komen bakal balik lagi nonton Marvel oke, ini waktunya kayaknya. Pokoknya gue masih percaya loh kalau Russo Brothers, tapi apalagi kalau dibandingin sama yang project Netflix-nya itu, sebenarnya Russo Brothers tuh udah kayak portofolionya tuh di superhero menurut gue. Lebih di cara sana. Bagaimana dia fan service. Ya bener. Cara masukin cameo, Easter egg, semuanya tuh kayak gila itu. Dan dia nggak bisa melakukan itu di Electric State. Iya. Karena ya Electric State cerita baru, walaupun ya itu juga adaptasi dari novel. Sama kayak kasus Zack Snyder jadinya kan. Yang Zack Snyder apa? Netflix. Yang Rebel Moon juga kan. Rebel Moon juga hampir 11-12 kan berarti nasibnya ya. Lebih bisa dibilang nggak lebih baik ini. Kalau Zack Snyder, ya sebenarnya berarti kesuksesan suatu film dan project entah itu streaming apa enggak menjamin sutradaranya juga menurut gue ya. Tergantung mungkin IP-nya tuh udah lama apa enggak sih? Atau bisa juga kayak gini, ekspektasi orang yang udah ketinggian sejak Endgame. Ini sebenarnya udah sering banget kebahas juga. Klasik ya. Pertanyaan klasik karena udah tinggi banget Endgame. Dan emang tujuannya si Kevin Feige kan bikin, oke, kita turun lagi ke bawah gitu loh. Kita build lagi dari awal soal multiverse saga ini. Makanya muncul yang dari awal gitu kan. WandaVision dan lain-lain. Dan which is sebenarnya ya beberapa bagus yang gue lihat. Cuman mungkin fans ngerasanya kayak mereka pengen kayak dulu. Iya. Atau misalnya paling nggak levelnya sama ketika mereka nggak ngerti kayak kalau udah pick begini nih, mereka pengennya di pick sini aja nih. Iya benar. Terus kayak gitu, ya susah sebenarnya. Ini kalau nggak harus lebih naik. Harus lebih naik ya susah. Tapi sebenarnya nggak susah juga. Ngerti nggak sih? Iya. Sebenarnya menurut gue salah semua sih. Kita fans tuh benar-benar berharap setelah gongnya di Endgame berharap yang lebih tinggi. Marvel juga bukan Marvel secara ini ya, tapi lebih ke Disney-nya mereka nge-push Marvel mulu, ngasih konten apalagi setelah Covid kan WandaVision semuanya banyak banget, akhirnya makanya ada istilah fatigue-fatigan, kebosanan terhadap superhero gara-gara itu. Jadi ya sekarang ya waktunya mereka memperbaiki, apalagi kemarin sempat pimpinan dari Disney sempat keluar si Bob Iger kan, masuk lagi udah mulai nih kelihatan. Kalau itu gue setuju. Gue udah kemarin nonton Lilo and Stitch. Ya. Hari ini tayang. Nah, Lilo and Stitch ini menurut gua mereka treatnya bagus. Secara kualitas, secara cerita gitu kan, bagus. Dan ini bukan statement gua, statement siapa ya? Pokoknya satu KOL yang lagi turun bareng sama gua. Dia bilang, "Ini gila, Bob Iger nih bener-bener udah turun banget dia buat benerin Disney." Katanya, "Wait, emang ini kan kemarin-kemarin juga udah."
Ya mungkin yang kayak kemarin Snow White dan lain Ustaz. Gila. Ya. Gila. Kita lagi podcast, lagunya kenceng banget. Oke, gue udah lupa tadi kita sampai mana, tapi gue mau masuk mungkin lebih ke ini ya. Bagaimana mereka nge-build atau apa yang sejauh ini yang udah mereka build menurut lo bakal bikin Doomsday dan Secret Wars works nggak? Kalau gue lihat ya, dari dia mendatangkan si Dr. Doom-nya si Robert Downey Jr. Itu udah mulai hype naik. Meskipun ya di satu sisi gue percaya bahwa kok nggak ada aktor lain sih gitu, apakah nggak si Murphy tiba-tiba jadi gitu kan? Kok nggak ada yang lain? Tapi cuman ini sih yang nolong. Bill itu apalagi pas yang muncul si Fantastic Four, pemilihan aktornya kebanyakan lebih tua-tua sekarang kan, lebih kelas-kelas A semua kan. Jadi Pedro Pascal masuk menurut gue ini udah bagus sih. Udah jadi, bahkan sekarang orang udah mulai ngelirik Marvel lagi. Yang tadinya udah hilang, begitu udah ngelirik Marvel lagi. Jadi menurut gue ini udah landasan yang bagus menurut gue, udah cocok. Gue percaya sih, makanya gue sekarang udah mulai nge-hype lagi sama pembahasan karena makin banyak kayak contoh lah ya, kayak marketing mereka yang pura-pura masuk ke lokasi syuting Doomsday-nya itu. Gue tuh udah oh keren. Udah 10 marketing lah. Jadi menurut gue udah lumayan hype kayak Endgame tuh balik lagi sih. Sama ada ini tuh yang belakangan muncul, foto AI. Iya. Set. Video. Ada videonya malah. Apaan anjir? Gua nggak yakin karena gua lihat kan ada fotonya si RDJ kan. Iya. Yang dia begini gitu kan, saya baca apa di depan trailernya beda, juga. Ya? Itu beda banget mukanya sama yang ada di sini. Itu jauh, RDJ sekarang jauh lebih tua. Pasti ya. Iya. Udah tua banget, dan sedangkan yang muncul di AI itu kayak Iron Man yang versi dulu banget. Tapi tuh. banyak yang percaya loh. Banyak yang percaya deh, bang. Coba cek bang. Anjir. Kalau nggak naik di kita biasanya. Jangan bego-bego banget ya orang, woi. Nggak, kalau nggak naik di kita, di channel kita biasanya itu 100% hoax lah gitu. Mungkin kalau di kita naik mungkin 50% hoaxnya gitu. Tapi jangan terlalu ini, kalau AI kan kelihatan banget kan sebenarnya. Tapi ini smooth banget sih, sumpah. Gua yang ngomong video kan. Udah. Yang ada Loki gila juga. Loh. Iya. Gila sih ini. Tapi gua nggak tahu tuh yang biru siapa. Iya. Yang ini siapa, terus gua udah mulai ngerasa agak ini hoax di Thor, sama pas gue liat Thor sama si Iron Man. Karena Iron Man-nya bentukannya yang dulu, Thor-nya juga bentukannya yang dulu. Bilang, it must be different. Tapi secara cerita, dengan apa yang mereka bangun ya, dari Multiverse of Madness, sampai ke terakhir Thunderbolt lah. Walaupun sebenarnya cuma satu kunci yang kayak konsisten, mereka cuma ngomong soal kehancuran multiverse dan juga incursion. Dan di sini udah disebutnya kayak gangguan luar angkasa yang di post credit scene gitu kan, in Thunderbolt. Terus datang Fantastic Four, dan Fantastic Four nanti, which is gue curiga nih, kalau gue curiga itu bakal pakai konsep ini juga incursion di universe-nya dia, karena si Franklin Richards. Menurut lu ini menarik nggak yang mereka build kayak gini? Kalau menurut gua tidak semenarik dulu. Tapi kalau menurut lu gimana? Bener, nggak semenarik dulu, emang bener. Agak susah memang mereka nandingin kesuksesan dari cerita-cerita yang udah di-build dari awal aja, dari tahun 2000-an kan. Yang Infinite Saga maksudnya? Infinite Saga itu udah nggak ada tandingan, itu udah the best. Bahkan mereka kalau mau dibanding nggak bisa sih. Bahkan sesukses apapun Secret War menurut gua nggak bisa. Tapi menurut gue ini udah bener-bener, lagi-lagi gue bilang ini penyelamatan akhir tuh udah keren sih. Mulai dari tiba-tiba munculin Galactus musuhnya Fantastic Four langsung tuh udah juga sebenarnya dari awal udah kaget. First looknya lu suka nggak? Gimana ya, masih kaget sih. Dari awan Kington ke ini tuh memang ya lumayan, tapi harusnya bisa lebih serem menurut gue ya. Tapi ini kan versi Jack Kirby banget kan. Jack Kirby udah jelas banget, mulai dari ornamen, tapi oke lah. Nggak, tapi gue ngeliat videonya juga udah tayang tuh, gue ngebahas. Lu juga mungkin udah tayang kan. Gue ngeliat si Galactus ini kayak gue ngeliatin kapal Star Wars yang di ornamen-ornamen juga ya. Yang ada kecil-kecil tuh kayak jendela-jendela, itu jadi kayak Galactus sih kayak kapal. Benar. Kayak Death Star. Iya benar.
Makanya gue bilang video ada masuk ini pesawat kayak keluar gitu-gitu, dan dia tuh gede banget kelihatan. Wah anjir nih, gue di situ gue excited. Jadi ya kita, maksudnya Marvel kan ya diambilnya dari komik gitu kan, nggak mungkin diubah yang gimana banget gitu kan. Nah dengan munculnya kayak gini, kalau gue sih excited. Kalau lu gimana? Gue dari awal kan kita tahu berproses behind the scene dan sebagainya, kan itu kan bener-bener dipakein kostum, bukan yang CGI gitu. Dari mereka lebih banyak pakai aman aja lo lah. Dan menurut gue dari mereka yang pakai istilahnya practical effect itu aja udah keren banget. Apalagi mukanya tuh mirip sama si Inelson itu kan, Ralph Inelson, gila, gue suka. Tapi memang perubahan menurut gue yang kan gue sering kayak liatin game-game Galactus yang muncul kan gede gitu. Ngeliat ini yang mungkin karena gue belum lihat versi gedenya kali ya, jadi belum terlalu hype. Tapi pas gue lihat bocoran yang ada mata kan yang di gedung kan, itu keren sih. Dari segi klasik practical effect-nya gue suka. Perannya Galactus menurut lu bagaimana dia nanti di Fantastic Four? Banyak sih ya sebenarnya teori. Sebenarnya kalau kita ngelihat si Galactus, kenapa dia ngecil itu ya, yang ngecil ke bumi. Pertanyaannya kenapa nggak dia hub aja tuh ya, kayak Saiful Jamil kan, di hub aja. kayak Saiful Jamil kan hub kan, dia the hub man kan, Saiful Jamil. Tapi the hub man. Kenapa gitu? Pasti ada alasan dong. Lagi-lagi ya dia lagi nyari entitas apa nih yang baru lahir gitu, Franklin Richards. Apalagi kalau bukan dia. Apalagi udah dimunculin Franklin Richards. Apalagi yang baru gue share di Sword, itu kan ada yang Marvel One yang di trailer itu kan kakinya cuma 3. Maju gue hitungin tuh 3. Tapi pas yang di Marvel One di Thunderbolt itu kakinya ada 4. Gue udah curiga dari awal. Apalagi rumornya sekarang ada diperkenalkan belum sih ada Council of Reeds. Apakah seperti yang lu bilang yang di Zoom Avengers itu, apakah itu Fantastic Four versi Fox itu makin masuk akal sekarang. Gila, ini bakal masuk. Entah itu, ada yang bilang juga Doomsday, ada yang dibilang Dr. Doom juga di dalamnya. Tapi gue yakin itu Council of Reeds benar-benar masuk ke semuanya ke 616 gara-gara incursion ini menurut gue ya. Tapi kalau yang lu bilang yang di masa depan melarikan Franklin Richards juga masuk akal. Tapi perubahan kaki yang beda itu loh, nggak mungkin kesalahan sih. Apa mungkin, atau gini, mungkin itu pesawat yang emang ada di akhir di masa depan gitu ya, di tahun 2025 gitu. Bisa jadi kayak gitu, atau ini kan bisa dibilang juga kayak gini universe-nya ya. Ini kalau pemahaman gua. Ini ada di universe alternatif tahun 60-an, tapi bukan mundur secara waktu tahun 60-an. Tetap tahun 60-an, tapi sejajar. Jadi kayak di sekarang di universe ini tahun 2025. Di sana di universe itu tahun 1960. Dan sah-sah aja sebenarnya kan. Namanya juga multiverse. Nah, at the end ketika mereka kan diceritakan nih awal mereka jadi Fantastic Four, terus mereka bikin pesawat Marvel One yang pertama kali berangkat mereka dapat kekuatan, terus mereka bikin sebagai transportasi mereka as Fantastic Four. Bisa aja di ending film berubah lagi kayak si Guardian of Galaxy. Kan ada Milano Benatar ini ya, Earth kita ya. Nah, mungkin ini tuh udah ditambahin kakinya. Biar tuh mereka bisa sampai ke nembusin multiverse atau gimana lah, ada spesifik sih. Mungkin ya. Itu yang paling masuk akal sebenarnya. Tapi gue namanya kita ini ya, apa nyamain yang di komik ya. Lagi-lagi gue penasaran ini rencananya Council of Reeds benar-benar muncul. Kalau di komik kan ya munculnya gimana? Bawa gauntlet gitu. Gue merasa banyak dilepas dari Secret Timeline itu kan banyak universe alternatif. Di setiap universe alternatif itu ada Fantastic Four dan Richard yang paling cerdas itu semuanya berhasil masuk ke 616. Jadi makanya gue bilang di video-video 616 itu jangan-jangan bakal jadi Battle World, bukan di The Void, bukan dibentuk sendiri. Justru Battle World itu terjadi di 616 karena semuanya masuk, termasuk yang di dimensi yang X-Men yang ada Monica Rambeau juga masuk. Jadi sebenarnya battle akhirnya tuh di 616, makanya di Loki kenapa kita yang jadi Secret Timeline kan. Jadi bisa jadi di sini pertempuran bukan di mana-mana. Jadi menurut gue semua Fantastic Four bakal masuk lewat teknologi mereka lah, kayak interdimensional yang bridge itu ya, yang masuk ke sana. Jadi bakal banyak nih Fantastic Four masuk, X-Men masuk, sekarang Avengers yang ada 2 ada berantem itu masuk. Jadi semuanya bakal ngelawan Dr. Doom. Apakah
Dr. Doom se-powerful itu enggak juga. Mungkin dia dengan kekuatannya mungkin dia bisa ngendalin Galactus. Belum lagi kalau kita ngomong Celestial, bisa aja dia dikendalin gitu. Jauh deh. Apalagi Galactus kan ada rumor ya, nggak tahu benar apa enggak, Galactus itu katanya bukan makhluk varian di universe, tapi dia tuh makhluk multiversal, artinya cuma satu. Galactus, itu teori. Itu baru teori memang. Kalau di komik dia ada varian. Iya, kalau di komik emang varian. Kalau yang di sini gue dengar ya, namanya kita rumor ya. Siapa tahu beneran rumornya. Dan gitu. kalau misalnya rumornya bener kayak gitu, Galactus yang awan yang di 2007 Di Rise of the 2006 Silver, ya Rise of the Silver Surfer itu sama Galactusnya. Kan satu. Bisa jadi. Dan jadi itu membuat film itu jadi termaafkan. Bisa jadi karena lagi-lagi gue sambungin ke video gue karena kan ada di depan ada anchor being makhluk jangkar kayak gitu kan, dimana yang universe yang nggak ada makhluk jangkarnya itu yang bakal dimakan sama Galactus. Karena di komik Galactus itu kan entitas yang memakan sesuatu planet yang busuk gitu dan juga mencegah munculnya celestial baru yang terlalu banyak. Jadi dia dimakanin planet yang ini. Dia nggak yang asal pilih planet yang bagus dimakan, enggak, tapi memang bakal hancur, dia akan sedot gitu. Jangan-jangan memang misi Galactus sama kayak Thanos bro. Jadi baik sebenarnya, tapi dia makan itu universe alternatif, tapi dia makhluk multiversal, lagi-lagi dia cuma satu. Gila, itu kalau orang ceritanya, kalau rumor itu bener, gila itu banget, keren sih. Kalau gue setuju sama dia baik, tapi mungkin agak berbeda. Kalau gue ngelihatnya adalah dia itu sebagai penyeimbang. Bagaimana dia makan, dia makan planet, bagaimana dia, pokoknya itu statusnya punya penyeimbang lah. Nah, yang bikin dia diserang ke bumi bukan karena bumi itu busuk sebenarnya, tapi karena si Franklin Richards. Yeah. So, kalau emang buminya yang bermasalah, dia bisa makan kayak lo bilang Halfman. Yeah. Langsung aja Halfman jadi. makan pas gede-gede selesai gitu kan, udah. Tapi enggak, mungkin menurut dia buminya tetap harus eksis sebagai seimbang. Cuma permasalahannya adalah ada anomali kampret nih di dalam bumi ini. Benar. Dan gue ngelihatnya nanti bagaimana Fantastic Four ini dapat kekuatan itu juga akan tergolong sebagai anomali. Iya. Gitu, karena mereka memanfaatkan kena radiasi kosmik dan lain-lain gitu. Kita nggak tahu nanti bakal ceritanya mungkin bakal berbeda gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari film atau komik, mereka kan kena radiasi kosmik, akhirnya dapat kekuatan. Nah, mungkin yang bikin ada faktor X yang bikin si Franklin Richards ini lahir bukan cuma sekedar kawin biasa, bukan cuma sekedar kawin ya. Iya, bukan cuma sekedar Susan Storm sama si Reed Richards ini nikah, kawin, punya anak, daging, ngerti nggak sih? Ya. Tapi ada faktor X ya. Ada faktor X yang berasal dari kosmik yang bikin dia jadi karakter ya, misalnya yang membantu proses kelahiran pembentukan si Franklin Richards, yang akhirnya bikin dia jadi anomali tambahan dan dianggap berbahaya. Berbahaya sama Galactus karena saking kuatnya dia kan. Dia kayak sensing, nggak, gua harus ini bikin tidak seimbang, harus gua musnahkan. Makanya dia datang ke bumi hati-hati. Dia ngecil, nggak injek gedung. Oh iya, jalan di jalanan. Baru sadar. Dia jalan di jalan kan. Misi. Tapi kalau kita lihat kan di komik kan Franklin Richards bahkan di dalam kamar pakai selimut tuh dia mainin multiverse, mainin semua alam semesta. Jangan-jangan si Galactus tuh ke-trigger gara-gara itu. Ini siapa ya yang mainin ketatanan kayak multiverse ini siapa? Dilihat, waduh, ini gawat kalau dia terlalu nggak bisa ngontrol kekuatannya. Karena udah terlalu banyak mungkin kayak keretakan multiverse alternatif gara-gara si Franklin Richards yang masih kecil yang belum ngerti bahwa dia tuh kuat. Bener, mungkin itu. Atau bisa juga karena dia saking kecilnya, si Galactus bukan mau membunuh kali ya, terlalu sadis juga sih. Mau ngambil kali ya. Mau dididik. Kalau di komik kan emang gitu ya. Bahkan Galactus pernah mati, dihidupin lagi sama Franklin. Iya. Jauh loh itu. Apakah maksudnya kan bentar lagi nih 2027 Secret Wars. Sempet nggak sih bikin cerita sepanjang itu? Nah, itu yang agak gua ragukan juga. Apa nggak buru-buru? Terlalu buru-buru. Marvel tuh kayak harusnya Doomsday, Secret Wars itu masih nanti. Ya. Atau antara terlalu buru-buru atau mereka telat nge-build-nya. Semuanya berantakan mungkin ya. Faktornya kalau ada faktornya si Jonathan Majors ya. Iya, Jonathan Majors juga harusnya. Tapi kalau mau ngomongin soal Fantastic Four, tapi kenapa iya, mereka... Kang bisa masuk juga kan, karena Kang itu kan keturunannya
Iya. Dr. Doom dan si Franklin Richards juga gitu kan, keturunannya mereka gitu. Ya mungkin ya ada nyambungnya, cuman pasti harus ada Kang juga, harus ada si Dr. Doom juga di situ. Sebenarnya nggak harus, kalau memang Marvel nggak sejauh itu nggak harus munculin Franklin Richards cepet-cepet kayak gini sebenarnya. Musuhnya Fantastic Four udah bagus, tapi mungkin ada rencana lah. Apalagi kan Franklin Richards kan kayak Omega levelnya mutant. Iya, Omega level, men. Apalagi setelah ini multi mutant saga kabarnya. Harusnya nanti aja. Harusnya nanti. Kenapa harus muncul sekarang? Tapi mungkin lebih masuk akal kali ceritanya. Nggak apa-apa. Ini terlalu. Tapi ini nggak masuk copyright. Ya benar. Harusnya nanti ya. Harusnya nanti. Tapi menurut lo mereka buru-buru atau justru telat? Ya telat, gue setuju telat. Yang tadinya harusnya dari awal kayak gini. Tapi mereka terlalu bertele-tele munculin kayak sihir. Padahal Kang pas muncul di Ant-Man pun nggak yang seserem itu ternyata. Dia udah cuman muncul konsep Kang. Menurut gue ini terlalu telat. Sebenarnya di Loki pun bisa diceritain. Kalau menurut gue formatnya juga mereka terlalu beda. Dulu kita dapat Avengers tuh berapa biji sih? Avengers Age of Ultron. Terus Avengers apa ya? Udah Ya udah. Abis itu Secret Wars abis itu Infinity War sama Endgame. Iya. Iya ya? Dikit. Iya ya? Yang dipegang sama Russo Brothers juga kan? Dan kenapa tapi di kan sini malah cuma sebelumnya kan? Iya. Tapi canon jadinya. Apakah mungkin Doomsday ini bakal jadi kalau kita berkaca dari si Secret Wars, kalau kita berkaca dari Infinity Saga, Doomsday ini justru bakal jadi Age of Ultron ya? Bisa jadi. Karena sebenarnya Age of Ultron gak ngaruh-ngaruh banget. Iya. Secara cerita kecuali dari Infinity Stones dan Vision ya. Filler gitu ya? Iya, gak ngaruh-ngaruh banget dong. Nggak terlalu sih. Kalau kita ngomongin Infinity Saga nih, kita buang Age of Ultron. Apakah akan berpengaruh di Endgame dan Infinity War? Paling berpengaruhnya ke development karakter Scarlet Witch kali ya. Wanda Maximoff, itu aja. Kalau Age of Ultron nggak ada kan? Dan Wanda Maximoff dia perannya sepenting apa di? Nggak terlalu. Cuman sama Vision kan. Tapi dia ini Visionnya yang kening. Itu lumayan. Tapi apakah sepenting itu nggak? Nggak terlalu penting dibikin satu film sebenarnya. Vision pun bisa muncul tiba-tiba di film Iron Man yang kedua mungkin, ketiga. Iya, harusnya. Berarti mereka juga di Infinity Saga tuh nggak nge-build banget dari awal juga kan? Enggak. Paling piece by piece, tetap fokus di ceritaan. Mereka mau cerita apa? Ultron, ya udah Age of Ultron. Mereka mau ceritain apa? Iron Man pembangkitannya dari Iron Man 1 sampai 3, oke. Captain America 1 sampai 3, oke. Avengers ya udah teaming up 1. Tapi pas di Avengers-nya itu nyambung banget karena Thanos. Tapi masalahnya levelnya villainnya selevel Thanos, tapi film yang lain juga keren-keren. The First Avengers, yang Ant-Man pun keren di masa itu loh. Yang sekarang, aduh, susah gabunginnya. Jadi, gue cuman berharap Fantastic Four berhasil dan mungkin Doomsday sih. Ini tanggung jawab Russo Brothers sih untuk keren Doomsday. Kenapa wajahnya bisa jadi kayak Tony Stark? Apakah selama ini ada varian Tony Stark di Earth 838 lah kayak gitu? Apakah gimana? Jadi itu harus diceritain. Kalau di babak 1 mereka udah beres ceritain itu, gongnya bakal naik. Bakal berhasil. Nah, berarti menurut lo telat? Mereka bisa catch up nggak dengan film? Atau bakal tambahan nggak? Kayaknya gini, dengan yang sekarang berarti porsinya adalah setelah ini Fantastic Four. Ya, Doomsday, Brand New Day. Doctor Strange ini Time Runs Out ya. Time Runs Out. Emang ada? Di bocoran ada. Itu baru rumor ya. Beberapa bocoran. I don't believe it. I don't buy it. Katanya ya. Vision Quest deh kalau gitu yang gue lihat. I don't buy it juga. Padahal udah jelas-jelas juga mau di Vision Quest gue nggak yakin. Di mention gitu kan. Oke, let's say yang udah kita tahu. Berarti Brand New Day ya. Brand New Day. Abis itu Secret Wars 4 film. Dan bener. Itu kan 2027 kan. Sekarang 2025 tinggal si 2 tahunan ya. Tinggal si Fantastic Four. Ya. Habis itu udah 2026 2026 kan ya Doomsday ya? 2026 Mei Doomsday. Doomsday Mei
Spider-Man? Loncat ke 2027 dong itu. Spider-Man 2026? Iya 2026. 2026? Kalau nggak salah November ya. Iya, berarti tengah tahunnya nggak ada? Nggak ada. Awal tahunnya nggak ada? Nggak ada. Kalau dihilangin Doctor Strange nggak ada. Kalau Doomsday, kalau misalnya Doomsday itu di Mei, berarti di summernya nggak ada nih? Nggak ada. Tahun depan? Nggak ada. Atau, menurut lu ada atau nggak? Bakal ada Sambil atau cari. nggak? Nggak apa-apa, sambil cari. Menurut lu bakal ada atau nggak nih yang buat summernya? 2026? Secret Project gitu ya? Iya. Tapi masa nggak diumumin, men, 2026? Sekarang udah summer, setahun kali nggak kan syuting? Iya. Nah, untuk ini ya, gue lihat ya di bocoran itu ya, 7 Mei 2027 baru Secret Wars. Nah, untuk itu Spider-Man Brand New Day di Juli 2026. Oh, berarti summernya? Iya. Akhir tahunnya nggak ada? Akhir tahun nggak ada. Langsung akhir tahun itu cuman ada X-Men 97 season kedua. Rumornya. Oh, dan emang Marvel juga pengennya setahun 2 kali. Iya. Oh iya benar ya. Bener, men. Tahun ini Captain America Thunderbolt. Tiga. Karena memang ini mungkin udah rencana awal sebelum mereka ngerubah rencana. Bisa jadi. Mungkin next year-nya berarti 2 film. Ya. Jadi ya udah tinggal itu doang nih. Tahun depan itu Doomsday Brand New Day. Tahun depannya lagi Secret Wars. Menurut lu ada Secret Project nggak? Kita belum ngomongin yang Avengers ini ya. Gua juga pengen ngomongin itu. Yang Avengers kan di rumor-rumor yang ilustrasi itu ya, yang bocor kan ada Kamala Khan dan yang lainnya kan. Kemana nih? Keburu nggak nih bikin yang Avengers? Jadi menurut gue masih ada Secret Project, masih ada. Atau belum, yang bentar lagi kayak mungkin bakal diumumin buat di 2027. Iya, di San Diego Comic Con ya, 2025, benar. Tapi anggaplah nggak ada gimana? Doomsday. Dan rumornya katanya Spider-Man yang Brand New Day itu part 2-nya Doomsday lah. Momen-momen si Peter Parker ketemu sama Dr. Doom. Bisa di pengantar di sana kan. Gua nggak tahu sih, ya kita gua nggak ketebak juga. Tapi gua ada feeling kalau mereka mau milking Secret Wars-nya dibagi 2 part. Kayak dulu. Infinity War dan Infinity War 2 tadinya. Makanya gue percaya ini ya, gue terlalu banyak rumor, tapi emang iya. Kabarnya emang 2 part. Secret Wars 2. Tapi 2 part pun nggak bakal dalam setahun. Satu pasti 2028. 2028. Kalau dia di 2028 berarti kita harus butuh satu film lagi yang buat jadi temennya 2028 kayak dulu kan? Iya kan? Doctor Strange apa? Yang sama Clea itu Time Runs Out. Seharusnya Doctor Strange itu harus yang ketiga ya. Harus sebelum Secret Wars. Satu-satunya yang selain Fantastic Four ya, kita ngelihat yang bumi benar-benar hancur di universe, tapi di Doctor Strange dong diceritain Dark Dimension, gimana tiba-tiba incursion, ternyata lagi-lagi kan semua ini titik tumpunya itu menurut gue sih Doctor Strange. Iya. Gara-garanya harus dia yang muncul Secret Project. Dan at least America Chavez udah mulai ngikut nih karena multiversal nih. Apalagi itu, jangan-jangan Dr. Doom juga ngejar kekuatan itu, siapa tahu. Apalagi sekarang kabarnya Scalibur bakal balik lagi. Yang di komik yang dia ditahan di TVA sekarang udah kabur. Yang katanya tadinya canon, terus tiba-tiba nggak canon, sekarang bilang canon lagi. Apakah yang di komik apa? Di komik TVA seri 2. Baru ya, komik baru? Oh ya? Seri 1 kan baru kelihatan dia ditahan di ruang TVA. Beku kayak gitu, ditahan. Di yang seri 2, dia kabur. Dibebasin sama Nightmare. Nightmare juga belum muncul. Nightmare ya di film Mephisto juga belum muncul. Oh, Nightmare udah. Nightmare dulu lah. Mephisto di Ironheart katanya. Aduh. Nggak bisa percaya sih gua. Gua trauma sama Mephisto. Gua ngerasa ya, udah terlalu banyak Cast ya, karakter dan wasted. Iya, benar-benar. Let's say Moon Knight. Iya. Kemana sih kampret itu? Season kedua kemana? Banyak yang wasted. Terus America Chavez, yang Avengers, kayak Terlalu banyak ya. apa yang lu persiapkan gitu? Belum Billy Tommy, semuanya. Belum ini siapa lagi ya? Bahkan White Vision-nya itu juga mubazir. White Vision juga mau banyak. Tapi ada katanya Vision Quest kan. Nggak tahu menurut lu bener apa nggak tuh Vision Quest? Nggak yakin sih. Tergantung Ironheart. Kalau Ironheart berhasil, mungkin bisa Vision Quest. Nah, Ironheart ini udah mulai ada indikasi flop nih, gara-gara dislike. Kayaknya memang bakal flop sih. Gue
Gak apa-apa ini suaranya. Gak apa-apa ini. Backsound guys. Jadi Ironheart gue nggak yakin. Cuman filler doang sih kalau Ironheart. Apalagi paling apa? Pentingnya Ironheart apa? The Hood. Jubahnya The Hood gitu. Nggak ngaruh. Apakah Wakandanya, apakah dianya gitu? Enggak, tapi kan series selalu, kecuali Loki ya. Iya. Series selalu mengambil konflik yang kecil. Untuk lebih ke fokus ke ceritanya. Iya. Let's say siapa? Echo. Ya Echo cuma fokus ke ceritanya Echo dan konfliknya dengan si Kingpin. Daredevil juga. Apalagi sekarang Daredevil season 2 Jessica Jones masuk Defenders. Makin rame yang western. Makin rame. Dan mereka mau bikin apa? Avengers semua karakter dikumpulin. Belum lagi mereka sekarang mau pakai konsep multiverse dan mengajak semua cast yang dulu. Makin rame lagi. Jadi pusing ya akhirnya. Jadi pusing makanya. Konten emang dikit tapi karakter jadi banyak ya. Makanya gue bilang, ini juga gue mau tanya pendapat lo. Makanya gue bilang, kayaknya nggak perlu ada tambahan cast Avengers Doomsday. Menurut lo perlu ada nggak? Kan rumor-rumornya ini kayak part 2 bakal kalau menurut gue itu udah banyak banget. Kalau lo gimana? Yang jelas masih ada karakter yang nggak di-reveal ya. Yang dari daftar itu ya. Baik kalau menambah menurut gue 1-2 oke lah. Iya. Apakah tiba-tiba Peter Parker atau enggak Scarlet Witch, Doctor Strange. Doctor Strange oke lah. Ya 2 lah paling ini. Tapi kalau mereka mau nambahin lagi karakter lain, apalagi yang di bumi ada Daredevil yang tiba-tiba ngeliat, nggak penting sih. Star-Lord dia di bumi loh. Dia peran di bumi. apa? Itu Makanya mas karakter men. Star-Lord seharusnya di series sendiri, mungkin masuk ke Young Avengers, lebih masuk ke sana kan. Ya mungkin dia membina yang Avengers. Dan nggak masuk juga sebenarnya. Iya, itu aja kebingungan. Lu kenapa nggak masukin Chris Pratt ke dalam list cast Avengers Doomsday gitu kan? Atau jangan-jangan Chris Pratt-nya disimpan sama, maksudnya secara Chris Pratt kan kerjasama sama Russo Brothers di Electric State. Masa sih nggak ada narik-narik lagi gitu kan? Masih lah, kan dia sekarang kenapa dia di bumi? Artinya kan Battleworld, teori gue ya, Battleworld kan di 616. Tiba-tiba dia anjir, ada lagi level Thanos kayak gini ya. Mungkin dia yang jadi salah satu yang penting yang untuk melindungi bumi. Tapi jelas karakter-karakter lama itu bakal masuk lagi. Jadi gue setuju jangan nambahin karakter baru lagi. Kayak Agatha Harkness, ngapain? Udah. Dari situ makanya gue bilang kayaknya nggak perlu deh nambahin cast lagi. Even ya gue pengen banget Spider-Man ada, gue pengen banget ada Doctor Strange. Cuma dengan porsi yang kayak gini, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan? Kebanyakan. Kalau enggak ya, kalau kita bagi satu karakter mungkin cuma bisa dapat 1-2 menit. Benar. Apalagi yang side gitu kan? Apa mungkin mereka pengen nyiapin battle yang di endgame yang terakhir, tiba-tiba muncul dari portal endgame kayak gitu kali maksudnya. Tapi apa nggak terlalu berulang nggak sih konsep kayak gitu? Nah itu juga yang gue takutin. Tapi kalau itu works, pasti bakal diulang sama dia. Benar. Pasti bakal diulang dengan Avengers. Udah kalah kan? Yeah. Sama Galactus mungkin, Doctor Doom tiba-tiba muncul. No matter what lu kritik mereka, Sam Wilson langsung bilang Assemble. Kok nggak masuk ya? enggak. Sam Wilson kan Captain America. Benar, yang punya Avengers. Assemble. Tapi ya gitu, itu bisa aja diulang sama mereka. Walaupun ini bakal dapat kontroversi, tapi bakal laku banget. Ngerti nggak? Iya. Apalagi fan service semua kan muncul. Iya. Apalagi yang ini, yang Fantastic Four yang Fox siapa yang meranin? Masuk ke sana. Oh iya, yang ada Chris Evans juga. Masuk. Katanya Chris Evans muncul lagi, dia jadi Human Torch. Tiba-tiba muncul Captain America yang lama masuk lagi kan muka yang sama. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Karena mereka butuh something epic. Untuk closing ini mereka butuh something epic. Mereka mau ngapain? Maksudnya kayak Marvel tuh pasti butuh yang se-level itu. Tapi untuk menuju ke soft reboot gimana? Apakah beneran hancur? Enggak. Itu juga. Ini kita adu ini ya. Kalau misalnya lo ada teori boleh. Kalau menurut gua nyambungin juga sama teori lo dengan menjadikan Battle World itu di 616. Mungkin Dr. Doom-nya kalah. Bisa jadi kan musuhnya. Ya. Tapi efek dari perang itu dalam. Efeknya dalam adalah kehancuran si planet 616 apa bumi 616.
mau nggak mau hancur, mau nggak mau tersisa inilah Battle World, walaupun sudah tidak ada lagi yang ruling, sudah nggak ada lagi si Dr. Doom gitu yang ruling, tapi mereka memakan semua korban, kayak udah nggak, korban manusia udah pasti nggak ada, ya kayak they win but they also lose. Nah di poin itulah, atau kasarnya mungkin ya buminya hancur, terus udah jadi fokusnya pindah. Ngerti nggak? Iya. Jadi kayak udah fokusnya pindah dan udah, atau ini jadi kepikiran nih, jadi kepikiran teori. Mereka bakal pakai konsep kayak X-Men dulu, Days of Future Past. Oh, yang Sentinel ya? Dengan mereka ngeribut kayak gitu. Jadi kayak kita harus cegah ini semua terjadi dengan time travel lagi. Pasti haters Marvel udah bilang dengan time travel lagi, tapi konsepnya bukan time travel yang time heist atau apa segala macam. Enggak, mereka cuma mengubah sesuatu di masa lalu pakai konsep time travel yang kayak gitu ya. Kesadaran gitu ya. Iya. Wolverine Enggak, kayak Days of Future Past yang si Wolverine yang disuruh kesadaran masa lalu. Kesadaran di masa lalu gitu kan. Nyurupin buat mengubah sesuatu di situ biar masa depan yang kayak gitu nggak terjadi. Mungkin bisa kayak gitu karena harusnya memang begitu. Nggak, bukan dengan kita mengubah sesuatu di sini jadi punya timeline alternatif. Tapi menurut gue Marvel yang bangkai Sentinel itu pasti. Gue udah bentuk teliti-teliti itu Sentinel ngancurin X-Mansion. Gimana ceritanya? Kan itu di markasnya lokasi syuting yang itu depan X-Mansion. Oh, itu jangan-jangan itu yang bikin pada si X-Men ini kabur terus nyasar ke 616. Sama kayak si Fantastic Four. Sama yang gue jelasin di beberapa video gue, jangan-jangan memang Dr. Doom ini yang tadinya rencananya udah kayak gini, tiba-tiba muncullah anomali X-Men ini, mutant yang nggak terduga ini, makanya selama ini nggak ada mutant, ternyata dari awal udah dihilangin sama Dr. Doom. Gimana? Wah, ya kan? Bahwa dari awal ini kalau X-Men mutant dibiarin, di masa depan dia udah jauh di masa depan. Atau sebenarnya apa storyline yang si Scarlet Witch bilang no more mutant? Oh iya itu. Apa? Gak lupa lagi. Itulah pokoknya. Itu sebenarnya udah kejadian. Selama ini tuh kita hidup. Iya. Di waktu di mana sih di realitas di mana si Wanda ini udah bilang no more mutant. Apakah semeyakinkan itu Wanda dari Age of Ultron? Selama ini nggak ada nyenggol-nyenggol X-Men? Iya, benar. Benar kan? Apa terjadi di universe alternatif? Enggak kan? Apalagi di Multiverse of Madness, Wanda bisa ngancurin dahulu di seluruh multiverse loh. Apakah dia juga bisa ngilangin mutant seluruh multiverse? Waduh, ngeri banget itu. Gila. Ngeri banget. Panjang kalau ngomongin panjang. Tapi gue agak kepikiran gini tadi. Menjadikan universe jadi satu universe aja untuk dijaga timelinenya, itu kayaknya bakal jadi trik nantinya untuk mengalahkan Dr. Doom. Benar. Kalau misalnya lu ada di satu universe atau lu ada di satu timeline doang yang eksis, lu bisa mengubah masa lalu dan masa depan langsung berubah. Jadi kuncinya bisa aja kayak gini. Sekarang kan terbuka semua multiverse. Kalau misalnya kita nggak bisa dikalahin nih si Dr. Doom-nya gitu kan, gimana caranya? Caranya adalah dengan membusnahkan semua alternate universe, jaga satu timeline, secret timeline, dan di secret timeline itu di reset. Kayak Hugh Remains loh jadinya ya? Kayak Hugh Remains, benar. Dan itu adalah trik bagaimana untuk mengalahkan si Dr. Doom. Saya deh ya. Wah, menarik sih. Banyak loh sebenarnya teori. Banyak tuh, bener. Kemungkinan itu pasti banyak. Kayak salah satunya ya, nanti kan kayak di konsep ada yang bocor, kan Dr. Doom udah nguasain Battle World tuh. Jangan-jangan selama ini Council of Red juga diam-diam juga nyusun rencana. Dia nggak tinggal diam gitu, karena memang anaknya diculik sama Dr. Doom si Franklin Richard untuk nyiptain realitas baru yang Battle World beda lagi. Itu kalau ngomongin teori lain ya, bukan kalau Battle World-nya bukan di 616, bisa jadi dia gunain Franklin Richard untuk bikin multiverse baru yang isinya juga para mutant di sana. Makanya peralihannya jadi Mutant Saga. Aduh, banyak jadi nggak fokus. Tapi Mutant Saga sebenarnya walaupun gue pengen banget, tapi kayak nggak tahu ya. Ini bukan datangnya dari mereka, ini datangnya dari fans.
direalisasikan. Iya, karena kan yang sounding soal Mutant Saga ini udah dari fans dulu. Iya, benar. Waktu itu. Dan wacana untuk soft reboot tuh dari fans juga, bukan dari mereka. Tapi kan Kevin Feige sering nurutin fans ya. Ini bener-bener kayak diurutin banget deh. Iya, Anjir gitu ya udah. Oke, kita Mungkin jadi bahkan mungkin dia nonton dengan teori oh gitu ya. dia nontonin daily screen ya. Oh, bener. Pakai translator. Oh, bisa banget, menarik juga ya. Jadi film. Oh, ini no free. Daily screen. No free. Good theory. Kerja Dicatat terus sama ya dia. kalau no free ya. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Kan emang gitu, Kevin Feige mungkin dia juga aktif di Reddit lah, di ini mungkin banyak. Jangan-jangan judul RPK itu dia. Bisa jadi sih. Nih, bocorin nih. Potensi adalah Daniel RPK yang di Twitter itu adalah Kevin Feige. Bisa jadi guys. Coba cek deh. Coba cek IP buat yang sering nge-hack gitu ya. Oke, biar nggak kepanjangan juga, mungkin gue tutup dengan satu pertanyaan, mungkin menurut lo lah. Wah. Bagaimana mereka fixing the Kang problem? Karena udah strong banget nih. Ya. Kang sulit dihilangin. Karena kejadiannya udah canon sama dari awal ya. Terutama dari awal udah dikenalin. Harus ngebunuh Kang dulu, baru transisinya ke Dr. Doom. Ya, paling simpel di pikiran gue sekarang ya Dr. Doom harus memusnahkan Council of Kang. Di satu titik dia harus ngelawan si Kang, kan ada juga beberapa teori yang katanya kayak gitu. Dia bakal ngelawan Kang dulu, ngerebut rencana si Kang, ketemu entah sama Yuri dan sebagainya, dia harus ngalahin Kang dulu. Karena hubungan antara Kang sama Dr. Doom di komik tuh terlalu ketat. Bahkan mesin waktunya si Dr. Doom aja ya, itu kan cikal bakal Kang bisa jadi segede sekarang. Jadi menurut gua Dr. Doom itu yang bakal ngilangin eksistensi dari Kang. Tapi dia memusnahkan keturunannya sendiri dong. Di komik di akhir menurut gua dia bukan keturunan ya jadinya ya di ending. Oh ya. Siapa ya? Nathaniel Richard yang terakhir. Iya, Nathaniel Richards. Iya, kalau di komik dijelas secara walaupun nggak eksplisit bilang ujung-ujungnya bukan keturunan secara garis yang benar-benar lurus gitu ya. Tapi bisa aja, ini menurut gue paling simpel ya Dr. Doom harus musnahkan rencana si Council of Kang. Sesimpel itu aja sih menurut gue. Tapi dengan begitu, gue misalnya kalau sebagai fans Marvel, gue akan marah. Karena itu akan menjatuhkan harga diri seorang Kang. Hanya, masa gara-gara satu orang mereka gara-gara aktornya, yang which is juga tidak terlalu bersalah sekarang, udah selesai masalahnya gitu kan. Masa cuma gara-gara satu orang itu mereka menghancurkan dignity-nya seorang Kang? Ya benar sih, cuman ada dua teori sebenarnya. Di satu sisi Dr. Doom mau nggak mau harus ngalahin si Kang untuk ngilangin ini, udah fans terima. Tapi di satu sisi seperti di komik dia kerjasama berdua untuk nguasain ini multiverse. Antara dua itu aja, mau percaya yang dia ngelawan si Kang atau kerjasama. Gue lebih percaya kayak gitu sih. Apakah ada yang lebih menarik nggak? Kalau gue nggak belum kepikiran yang lebih menarik atau gimana. Tapi menurut gue dia gonna work with. Oh iya. Dia lagi. Maksudnya Kang bakal muncul lagi. Apalagi yang pas Loki yang dia ngambil ini ya, yang jadi God of Loki itu kan yang jadi yang karena gini, kan Kang-nya di belakang. Betul. Karena gini. Siapa yang bakal protes kalau misalnya siapa sih namanya? Jonathan Majors ini muncul lagi. Nggak ada sih, bahkan nggak ada. Justru yang minta balik banyak. Iya kan? Nggak akan ada yang protes. Dia tuh bukan public enemy. Iya. Dia cuman kena kasus ya kan, kalau misalnya dipelajarin urusan kasusnya. Pacaran lah ya. Urusan pacaran, udah gitu pacarnya juga toksik. Ya dianya juga toksik. Tapi apakah ketoksikan pacaran lu ini akan menentukan karir lu? Justru dia sekarang mau nampil lagi di film, tuh orang dukung banget loh ini. Yang dia Binaraga ya. Iya sih, that's why menurut gua mereka secretly work with Jonathan Majors sekarang, dan mereka akan tetap tidak begitu buang dignity-nya si Kang. Menarik. Jadi kerjasama ya? Bisa jadi kerjasama. Karena di komik juga gitu ceritanya. Iya, karena lu bakal lebih menakutkan gak sih ketika ada dua karakter villain besar teaming up ngelawan banyak hero. Selama ini kan cuma Thanos satu biji,
Thanos aja masih punya Black Order. Apalagi ada rumor yang bilang gitu ya, Robert Downey Jr. itu nggak cuma memerankan satu Dr. Doom, dia memerankan banyak varian. Mungkin ada Council of Doom dan sebagainya, kita nggak tahu ya ke depan gimana. Kalau mereka kerjasama, bayangin tuh, satu stadion lawan satu stadion digabung jadi satu. Anjir. Satu stadion. Makanya sekarang masuk akal kenapa banyak karakter baru yang muncul di Marvel. Ya lawannya sebanyak itu ya kan? Iya. Gila. Karena udah menurut gua kalau misalnya dia udah tingkatannya multiverse dan sampai ngambil hero dari universe lain, nggak mungkin villainnya cuma satu, nggak mungkin villainnya cuma Thanos. Iya. Thanos kan satu biji. Lawannya Earth Mightiest Heroes dan lain-lain gitu kan. Begitupun Thanos punya pasukan. Dr. Doom bakal punya pasukan apa dia? Agak-agak ya walaupun bisa segampang itu juga mereka bikin pasukan gitu kan, tapi kayaknya bakal ambil andil di situ deh. Ya pada akhirnya ya kan ada yang nama God apa? Yang Dr. Doom kalau level ke atas apa? God of Doom ya. Kan ada yang warna putih yang udah ngambil kekuatan Beyonder kan. Mungkin di awal mereka kerjasama, tapi pada akhirnya Kang itu justru dikhianati sama si Doom. Makanya dia yang jadi God of Doom ya, gue lupa jadi namanya. Intinya Doom yang pada akhirnya menguasai semua itu dengan mengkhianati si Kang ini yang tadinya dijadikan ayo partneran dulu, tiba-tiba dia berkhianat, dia yang jadi puncak rantai makanan. Tapi Doom itu juga manipulator loh, bisa aja dia memanipulasi, dia bukan mengkhianati. Ya itu, tapi dengan menggunakan Kang berarti ya, Council of Kang. Kalau gitu baru gue percaya mau hero sebanyak apa, kalau perlu tambahin lagi. Soalnya musuhnya seberbahaya itu. Tambahin yang Ghost Rider gitu ya. Iya kan? Dan udah jadi fan service untuk lu. Ini sebenarnya kalau gua lihat ya, ini juga salah satu trik investasi kalau menurut gua. Karena dengan mereka, gua nggak tahu ya. Sekarang ketika Deadpool and Wolverine kemarin muncul dan ada Blade di situ, ada Elektra, apakah viewership dua film ini di Disney Plus itu naik atau enggak? Dia belum gua riset. Tapi menurut lu ya, kira-kira lu naik apa enggak? Kayaknya naik. Ada pasti kan tambahannya kan? Ada tambahannya. At least dari seluruh dunia mah sejuta-juta viewer mah ada gitu kan? Ada. Dapat tuh ekstra. Kasarnya mereka dapat keuntungan hanya dengan memasukkan karakter lama. Lu bayangin kalau mereka masukin X-Men, semuanya apa namanya, Ghost Rider, The Defenders masuk yang di Netflix, semuanya masuk. Jadi dan akhirnya lu mau nonton ini, lu bisa nonton ini. Lu mau ini, lu bisa nonton ini. Lu mau ini sampai Fantastic Four yang 2015 tuh itu juga pada mungkin lu mau nonton ini, ada tuh filmnya. Kayak gitu jadi ya. Jadi fan service bukan cuma sekedar fan service, tapi sekalian promo juga. Viewership-nya ujung-ujungnya naik, tinggal lu mau pilih nonton apa. Bayangkan. Berarti cuan ya, cuan. Otomatis kalau menurut gua ada ini. Maksudnya ada indikator cuannya pasti di situ. Ya pada akhirnya meskipun konsepnya konsep lama, tapi it's worth. Iya, it's worth to watch lah. Iya. Terus ya udah, nextnya adalah yang lain sudah dianggap canon, tinggal what's next. Kalau menurut gua, mereka nggak bisa melanjutkan lagi Marvel tanpa melibatkan the original 5. Jadi original 6. Benar. Tinggal harus. Captain America yang Chris Evans gimana nih cara masuknya aja gitu kan. So, mungkin dari situ mereka bukan soft reboot. Kalau menurut gua, 616 mungkin. Balik lagi, hidup normal, jalan lurus. Tapi itu ditinggalkan. Karena kita udah percaya dengan konsep multiverse sekarang, X-Men ada nih yang dulu, X-Men yang inilah serangkaian X-Men itu, Fantastic Four juga diakui. Begitupun MCU diakui sebagai multiverse, baru mereka fokus ke universe baru, mulai lagi tuh Iron Man dan lain-lain, dan ini udah ditinggalin, nggak bakal lagi gue sentuh-sentuh. Sama seperti X-Men, mereka bikin MCU, mereka nggak sentuh-sentuh tuh X-Men kan, karena secara rights juga emang mereka nggak punya waktu itu. Baru setelah ada rights baru mereka tarik gitu kan. Nah, dengan konsep kayak gini, gue udah punya semua koleksinya, gue tinggal bikin satu lagi baru, gue nggak perlu sentuh kecuali gue butuhkan. Kecuali kalau konfliknya pakai multiverse lagi, wah semuanya gue bawa lagi. Tapi itu kayaknya udah pada mati. Mungkin si Robert Downey Jr.-nya udah setua Patrick Stewart gitu kan. Kayak nggak bisa lagi, kayaknya Dr. Doom mati ya ujung-ujungnya, karena kalau memang Robert Downey Jr. ya, kan kadang ada juga rumor bilang bahwa sebenarnya ada Dr. Doom sendiri nih nanti di ujung.
bahwa ada mungkin Cillian Murphy gitu, mungkin ya. Tapi kayaknya itu udah nggak menarik lagi rumor itu. Tapi kalau memang Robert Downey Jr. tetap Dr. Doom, dengan melihat umurnya, ngelihat dia udah di Infinity Saga, kayaknya udah Dr. Doom bakal beneran tewas di akhir. Entah dikalahin sama Franklin Richard dan sebagainya, penting tapi dia bakal tewas. Di ending Secret War tuh harus tewas. Dan mereka emang harus mau nggak mau emang harus ribut. Tinggal bagaimana caranya mereka harus berhati-hati Ya, untuk soft rebootnya gunain aja kayak Peacemaker-nya Pocket Dimension itu, Pocket Universe. Gitu kali ya. Tapi gini juga, ini yang jadi satu keraguan gua. Kalau yang Avengers itu nggak dimunculkan, wasted banyak karakter. Iya. So mereka kayaknya daripada mereka bikin lagi dari awal, mereka bakal nggak tahu deh, mungkin ngelanjutin lagi tapi I don't know. Atau mungkin di universe awal ini emang udah ada yang Avengers aja, atau hero-heronya udah kebentuk Avengersnya, tapi ceritanya beda. Mungkin di balik layar kali mereka ngumpulin, kan Kamala kan udah menemuin Kate Bishop dan sebagainya. Mungkin ngumpulnya di Doomsday, kalau nggak di Secret Wars. Sebenarnya gue pengen mereka bikin series lah sih. Kalau kan series kan panjang kan, 12 episode, diceritain lah gimana mereka ini. Tapi gimana? Budget Kan? dengan cash itu mereka bisa dibilang walaupun cash-nya B ya, bahkan cash baru, tapi sebanyak itu, apalagi lu mau pakai Hailey, iya bener, Iya. Hailey Steinfeld sebagai si ini mahal sendiri dia buat main series. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Tapi yang masuk akal di crossover ya, di crossover kayak Avengers. Atau menurut gua bisa jadi kalau emang dia nggak, yang Avengers ini nggak kesampaian dibikin sampai, kalau bener di soft reboot, mereka akan bikin baru lagi di universe baru, ada Kamala Khan, mereka nggak perlu lagi ceritain Kamala Khan itu siapa atau apa gimana segala macem, tapi ya udah Bentukannya ini ya kali ya, yang dibikin Franklin Richard ya kan. Atau tergantung juga nih, kalau misalnya si Fantastic Four ini works, ada di universe alternatif kan, works, mereka bisa aja nextnya udah bikin, setelah ini kelar mereka tinggal bikin alternative universe baru, bisa kayak ya alternative universe baru, ada original 6 di situ, tapi mereka juga bisa lanjutin yang Avengers dan lain-lain di universe 616. Jadi ada dua universe kayak gini, bisa juga kayak gitu, walaupun ya jadinya nggak nyambung. Masih panjang ya sebenarnya kalau ngomongin, apalagi peralihan mutant saga. Tapi ya kuncinya Franklin Richard sih, kan dia level Omega, levelnya mutant. Dari Franklin Richard mungkin dia nyiptain universe sendiri yang khusus mutant, bisa jadi. Yang selama ini Krakoa nggak ada, kemana Krakoa selama ini? Krakoa itu ya, apakah dia di dimensi yang The Marvel itu, atau tiba-tiba itu dimensi bikinan si Franklin Richard? Menarik sendiri, jadi fokus bener ceritain mutant di situ. Bener. Mutant aja kaya banget buat diceritain. Iya, apalagi kalau baca komik yang di Krakoa itu gila, itu rame banget di situ, semuanya ngumpul. Mungkin mutant di seluruh multiverse yang terdampak incursion masuk, udah tinggal ceritain aja, lanjutin. Konflik mutant aja kalau diceritain tuh lagi ya, even di reboot lagi tuh menarik banget. Banyak. Wolverine baru, ininya baru lagi, tinggal diubah-ubah lagi ceritanya. Konfliknya mereka dengan A, B, C, D. Iya. Banyak sebenarnya. Fantastic Four juga sebenarnya banyak banget, tebal banget itu ceritanya. So, ya. Yang penting Marvel jangan cuma bikin satu film selesai, udah nggak bisa, klimaksnya nggak dapet kalau kayak gitu. Misalnya cepet-cepet ceritain, tiba-tiba Franklin Richard lahir, udah selesai gitu, buru-buru nggak. Harus panjang, mungkin untuk Fantastic Four tuh bisa dibikin saga sendiri pun masih bisa Fantastic Four sebenarnya ya. Apalagi kalau ada Council of Reed lah, inilah kemana dia selama ini di event Thanos itu gimana, panjang. Tapi dengan buru-buru kayak gini, mudah-mudahan bisa. Apalagi kalau mereka kan nyeritain si Franklin Richard, si Fantastic Four kan yang versi tua kan. Kenapa usianya segitu? Berarti dia udah ngelewatin banyak cerita Fantastic Four sebelumnya. Betul. Makanya dia tiba-tiba buru-buru jadi tuh, tiba-tiba udah nikah aja, tiba-tiba udah jadi superhero aja. Jadi dia ini buru-buru pengen ngejar Secret Wars, intinya kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan mereka buru-buru ini kekejar lah ya. Kekejar dan ceritanya juga tetap bagus. Kalau bisa jangan ada part 1, part 2 lah ya. Iya. 4 jam juga jaga nih. Enggak lah kalau bisa. Mendingan mereka bagi 2 part.
Dan satu lagi kalau ya mungkin ini ya, piece of advice buat penonton MCU. Lo mau kasih piece of advice apa? Penonton MCU apa fans MCU? Fans atau penonton lah. Untuk penonton ya, reguler. Gue dulu deh, biar lu yang closing. Kalau menurut gue, kayaknya pola untuk kita ngikutin something yang harus punya nyambung sama film berikutnya, kayaknya kita harus lupain mulai dari sekarang. Jadikan itu sebagai elemen of surprise. Ya. Yang nggak lu expect. Karena ketika lu expect something dan itu nggak muncul, nggak akan terjadi apa-apa. Sama kayak di Brave New World. Kita expect, wah bakal nyambung apa? Nggak taunya cuma gitu doang. Dan akhirnya banyak fans kecewa. Kalau menurut gua, mendingan dipisahin kayak gitu. Tapi Marvel juga harus pinter bikin filmnya, juga harus menarik, tanpa harus pakai embel-embel koneksi. Kalau gue itu. Jadi, kalau mau kasih pesan apa? Buat penonton-penonton MCU reguler gitu yang baru atau yang enggak, menurut gue kalian nggak usah capek-capek lagi sekarang untuk ngikutin proyek-proyek MCU. Apalagi kalian mau nonton yang Infinity Saga balik lagi, nggak perlu. Kalian butuh cuma nonton yang ada di sekarang itu, yang ada di bioskop aja udah. Bioskop setiap Marvel tayang kalian nonton itu udah cukup untuk ditonton. Jadi lagi-lagi gue setuju tadi ekspektasinya diturunin dikit, karena ini Marvel lagi bener-bener transisi dari yang bener-bener lagi struggle-nya, dan sekarang udah proses mereka naik, jadi kita kasih kesempatan aja gitu. Dan dengan modal mereka yang di post credit scene Thunderbolt yang udah mulai masuk berbagai sisi, kayak masuk ke 616 itu udah modal yang gede gitu. Jadi kasih kepercayaan lagi, tunggu Fantastic Four, tunggu Doomsday, Secret Wars, gue masih yakin sama Marvel. Jadi semangat terus bareng kita. Asik. Tuh gue teori-teori kita ya. Oke lah, gue nggak tahu nih udah berapa jam, so thank you Nob. Nanti akhirnya kita bahas lagi. Ini panjang banget. Kalau banget loh. Sebenarnya kalau sehari pun nggak cukup ya. Iya. Kayaknya kita bikin retreat gitu, nginep 3 hari 3 malam. Ada patu-patu nanti mungkin kita bikin yang next ya kali. Iya, atau kita bikin. Iya. Ini panjang banget. So thank you Nob. Nanti kita ketemu lagi di podcast Breakpots berikutnya. Thank you guys.